Internet dijanjikan sebagai kebebasan, tapi ketika isu pornografi itu muncul, siapa yang akan kita sanksi? Korporasi, negara, atau justru kita sendiri? Dalam jurnal ini diteliti bagaimana Inggris dan Australia yang merupakan negara-negara demokratis akhirnya mengambil langkah terkait isu pornografi di internet. Alih-alih menegakkan aturan yang setara dengan media online dan media offline, banyak negara yang memilih mundur. Malah mereka memberikan ini ke perusahaan besar swasta untuk mengatur alur informasi dan menanggulangi tentang pornografi di internet ini. Sebelum internet, negara punya peran jelas. Film, majalah, koran, semuanya ada aturannya. Internet merobek batas-batas itu ketika ia mulai dikomersilkan pada tahun 1990. Konten bisa dihosting di luar negeri, dapat diakses dari mana saja. Negara kehilangan jangkauan regulasi tradisional. Di sisi lain, pihak swasta seringkali mengklaim bahwa internet tidak dapat diatur dan mengekspresikan keyakinan mereka bahwa internet mampu menahan upaya negara untuk menyensor konten. Penulis artikel ini memakai lensa neoliberal statecrafting. Negara tidak hilang, tapi negara memilih untuk fokus terhadap pengaturan pada individu, bukan pada pemain besar. Dalam artian, memblokir suatu situs atau akses internet terhadap pornografi itu sendiri. Dalam jurnal tersebut dikatakan, secara keseluruhan, penyedia layanan internet atau ISP berpendapat bahwa pemerintah tidak memiliki kapasitas untuk mengatur media internet. Dalam pernyataan publik, ISP mengklaim bahwa penyaringan akan menimbulkan konsekuensi pasar yang tidak diinginkan, dengan menurunkan kecepatan internet, merugikan kinerja internet, dan meningkatkan biaya yang pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen. Semua hal tersebut menurut mereka merugikan investasi pemerintah federal dalam peningkatan layanan internet. Penyedia layanan internet atau ISP Australia mengklaim bahwa pemerintah federal tidak memiliki sumber daya teknologi dan keuangan untuk menerapkan sistem penyaringan. Hal ini mencerminkan pemahaman neoliberal tentang negara bangsa yang memiliki kapasitas terbatas dalam hal regulasi sosial. Dan ya, karena memang dasarnya, internet hadir untuk memberikan kebebasan bagi para penggunanya. Solusi yang muncul kerap berupa self-regulation. Perusahaan bikin mekanisme sendiri, daftar hitam internasional, filter berbayar, atau layanan default on yang lebih menguntungkan merek tertentu. Ini terlihat solutif, tapi ada masalah. Transparansi minim, tak merata, dan kepentingan perusahaan lebih diutamakan. Sensor sekarang bukan palu hukum. Ia jadi algoritma dan pekerja moderasi yang tersembunyi. Standar yang dipakai bukan hasil proses publik, melainkan kebijakan internal perusahaan. Hasilnya, konten yang dihapus atau dibungkam sering tak jelas kriterianya. Yang menarik dan menakutkannya adalah, ketika sesuatu dianggap bermasalah, negara menindak individu. Dari denda besar, pencabutan akses, hingga ancaman pidana. Jadi, bukan perusahaan yang harus mengubah model bisnis, melainkan orang biasa yang harus membayar harga. Kalau dibawa ke Indonesia, pola itu sangat familiar. Negara, melalui Kominfo dan regulasi, sering melakukan blokir situs. Dan pemirsa, 3 situs rumah produksi film porno di Jakarta Selatan telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia atau Kominfo atas permintaan langsung Polda Metro Jaya. Adanya kasus rumah produksi film porno ini membuat Indonesia masuk keadaan darurat pornografi, apalagi konten pornografi juga masih merajalela di dunia maya. Kominfo resmi memblokir 3 situs rumah produksi film porno, Bosinema, Kelas Bintang, dan Toge Film pada Rabu lalu. Kini para pelanggan situs film porno sudah tidak bisa mengakses ketiga laman yang bermuatan video-video dewasa itu. Sebelumnya, pelanggan situs porno masih dapat mengakses pada Selasa lalu.
di mana setiap pelanggan harus membuat akun berbayar untuk dapat menonton 120 film beradegan dewasa. Langkah ini tampak tegas, tapi kriteria dan prosesnya kurang transparan. Sementara itu, platform besar global seringkali tetap bisa diakses. Selain itu juga, pemblokiran yang dilakukan pun juga sangat mudah untuk di-bypass. Dalam jurnal ini, selain berfokus pada bagaimana negara demokrasi berubah menjadi neoliberal, dengan hal ini menjadi salah satu pengaruhnya. Pornografi anak juga menjadi salah satu kata kunci di dalamnya. Di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Ya, kalau pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 itu bunyinya seperti gini. Setiap orang yang memproduksi, enggak, membuat, iya, memperbanyak, belum tentu, mengadakan, belum tentu, menyebarluaskan, belum tentu, menyiarkan, enggak, mengimpor, mengekspor, enggak, menawarkan, enggak, memperjualbelikan, enggak, menyewakan, enggak, menyediakan pornografi sebagai maksud dalam pasal 4 ayat 1 dipidana paling penjara paling lama 12 tahun. Nah, kalau yang 12 tahun ini, paling singkat 6 bulan, paling lama 12 tahun. Dengan kata lain, pelaku individu sering diproses, sedangkan mekanisme dan model bisnis yang memungkinkan penyebaran konten tetap jarang disentuh. Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang diajukan oleh Pina Aprilianti, perempuan asal Garut yang tengah menjalani masa tahanan terkait kasus video asusila. Sidang yang digelar dengan agenda mendengarkan perbaikan pemohon berlangsung di ruang sidang plenum MK pada Senin 26 Oktober 2020. Dalam sidang kedua ini, pemohon melalui Asri Vidya Dewi selaku salah satu kuasa hukum menyampaikan beberapa poin perbaikan permohonannya. Salah satunya yakni mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi hingga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemohon juga menyatakan bahwa semua hal yang terkandung dalam pasal 8 Undang-Undang Pornografi telah terkandung dalam pasal 4 Undang-Undang Pornografi dan bahkan lebih tegas dan detail. Di dalamnya telah mengatur larangan memproduksi dan membuat secara logika, otomatis, ada objek dan modelnya. Oleh karena itu, pemohon menilai keberadaan pasal 8 Undang-Undang Pornografi tidak diperlukan karena menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 dan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Asri juga menjelaskan pasal 8 Undang-Undang Pornografi harusnya dihapuskan karena ada ketidaksesuaian asas formil berupa asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Di antaranya asas kejelasan tujuan. Tujuan dari Undang-Undang Pornografi adalah memberi kepastian hukum dan perlindungan dengan penekanan terhadap kelompok rentan yaitu anak dan perempuan. Adapun dalam pasal 8 Undang-Undang Pornografi telah gagal mencapai asas kejelasan tujuan tersebut karena sudah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Pornografi. Sehingga pertentangan norma antar pasal tersebut membuat kejelasan tujuan menjadi kontradiktif. Banjarawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan. Namun, tentu saja video porno tetap beredar bebas dan pornografi anak pun masih sering dijumpai. Bahkan banyak jika memang kita masih mau menggali lebih dalam. Polisi meringkus 3 tersangka penjual video dan foto seks anak sesama jenis. Kalau kamu peduli soal kebebasan digital dan perlindungan publik, pikirkan siapa yang akan kita beri wewenang untuk mengatur internet. Pesan dari saya, jangan nonton bokep, apalagi kalau kamu masih di bawah umur. Dan jangan nonton bokep bocah, bokep anak kecil.